Ya, terima kasih pemirsa. Kami masih bersama ketiga narasumber saya di sore hari ini. Ada Bapak Iskandar selaku Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh, Bapak Sabri Badrudin selaku anggota DPRK Kota Banda Aceh, dan juga Bapak Popon El Azwani, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Aceh di Indonesia. Begitu Pak ya? Oke, baik. Pak Kadis, tadi juga saya sangat membutuhkan informasi, bahkan juga masyarakat, di mana nih ada 12 event, satunya sudah dilaksanakan yaitu Maulid, berarti ada 11 event yang belum. Saya tertarik sekali di rally wisata nih Pak. Bagaimana nih? Bolehkah Anda menginformasikan kembali Pak? Iya, mengenai rally wisata ini ya dari ke-12 event ya, itu salah satunya adalah rally wisata yang akan kita laksanakan pada bulan Juni lah ya, pada bulan Juni mungkin setelah Lebaran nantinya akan kita laksanakan. Jadi rally wisata ini juga dalam rangka untuk pengenalan objek-objek wisata di kota Banda Aceh. Jadi rally wisata ini nantinya akan melewati beberapa objek wisata di kota Banda Aceh dengan harapan juga ya masyarakat yang ikut serta dalam rally wisata itu tahu ya lokasi-lokasi objek wisata, baik wisata kita katakanlah ya seperti ziarah ya, kemudian wisata-wisata bahari, heritage dan lain sebagainya. Kita harapkan dengan rally wisata ini ya ini juga bisa memberikan semacam promosi ya Pak ya ke depan ya. Ya paling tidak warga Kota Banda Aceh tahulah tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan kegiatan rally wisata tersebut. Dan kita sangat harapkan nanti pada saat rally wisata kita juga mengajak ya kawan-kawan yang memang tinggal di hotel ya untuk ikut serta dengan kita masukkan saja dalam misalnya rally wisata kita pakai mobil ya masukkan saja ya berkolaborasi dengan kita, ajak ke tempat-tempat wisata ya, tentunya sudah dipersiapkan oleh panitia sebaik mungkin ya supaya kegiatan rally wisata ini benar-benar memberikan semacam kontribusi promosi kepada Kota Banda Aceh. Selain rally wisata memang yang menurut saya sangat menarik nantinya adalah Festival Kutaraja ya yang akan kita laksanakan ya sekitar bulan September nantinya Pak. Ini juga akan kita laksanakan selama 3 hari ya, tentu ada konten ya, konten yang berisikan edukasi kepada masyarakat. Nantinya akan kita tampilkan bagaimana sebenarnya sejarah ya berdirinya Kerajaan Aceh pertama, kemudian sampai dengan masa kejayaan Aceh dan masa penjajahan sampai kolonial sampai dengan kemerdekaan. Ini juga akan kita susun secara apik sehingga benar-benar bisa menarik ya wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Selain dari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan. Mungkin di tanggal 21 ini juga kita akan melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka HUT Kota Banda Aceh ke bulan April ya, tanggal 21 April ini ya, hari Minggu tepatnya dalam rangka HUT Kota Banda Aceh. HUT Kota Banda Aceh kan jatuh pada tanggal 22 April. Ini yang ke-814. Jadi Banda Aceh ini sudah sangat tua sebenarnya ya, dengan perjalanan yang begitu panjang ya, dengan berbagai macam ya sejarah ya, dengan berbagai macam sejarah fluktuasi daripada sejarah mulai masa pembentukan kerajaan, kejayaan masa sultanah sampai dengan zaman masa kolonial, kemudian zaman masa kemerdekaan. Cukup panjang sebenarnya sejarah daripada Kota Banda Aceh. Dan kita harapkan ya warga Kota Banda Aceh ya tahulah ya tanggal hari ulang tahun Kota Banda Acehnya itu. Ini kita akan rayakan ya semeriah mungkin nantinya. Karena pada tanggal 21 April nanti kita akan buat jalan santai. Ya tentunya paling tidak kita harapkan akan dihadiri oleh 25 sampai 30 ribu. Karena juga hadiah yang kita berikan juga ini juga cukup menggiurkan, yaitu 1 unit rumah. Dan beberapa hadiah lainnya. Ini juga untuk menggugah partisipasi daripada warga. Dan ini juga terbuka untuk seluruh Aceh sebenarnya terbuka ya. Siapapun yang mau ikut di sini ya silakan. Dan untuk kegiatan HUT Kota Banda Aceh sendiri dari tanggal 21 kita laksanakan itu sampai dengan sebelum Ramadan itu ada sekitar 22 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang
kegiatan-kegiatan ini juga ya kegiatan yang sifatnya masyarakat ya, misalnya kita katakanlah berikan hiburan kepada masyarakat, pertandingan sepak bola, kemudian ada bulu tangkis ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang dibuat oleh para komunitas. Memang di sini kita harapkan para komunitas juga yang bisa berbuat lebih banyak. Ya, pemerintah memfasilitasi dan mensupport saja. Sampai ada rencana kita akan buat kegiatan haul Tengku di Kandang di Kampung Pandi. Nah, karena ini sejarah pertama supaya kita jangan sampai lupa terhadap sejarah daripada Kota Banda Aceh, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang kita buat dengan harapan juga ya bisa menjadi promosi lah Kota Banda Aceh ya, kita harapkan. Nantinya informasi yang didapat untuk 11 event yang belum terlaksanakan, mereka bisa mendapatkan info dari mana, Pak? Iya, kita sudah buat kalender event ya, kita event, dan ini juga akan kita berikan kepada travel agent dan lain sebagainya ya, stakeholder yang memerlukan ya, terutama travel agentnya. Kenapa? Supaya mereka juga bisa mengerin nantinya terhadap kunjungan wisata ke Banda Aceh ya. Selain itu juga kita selama ini gencar mensosialisasikan terhadap kegiatan atau event yang ada di Kota Banda Aceh dengan beberapa radio terutama yang ada di Kota Banda Aceh, dan ini juga bahagian daripada sosialisasi promosi Kota Banda Aceh di melalui media massa di Aceh TV ya. Kita harapkan juga paling tidak masyarakat mengetahui bahwa tanggal 22 April ini adalah HUT Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Jadi diharapkan untuk seluruh masyarakat Aceh ya untuk mengikuti, karena juga hadiahnya luar biasa, satu unit rumah ya, Pak ya. Oke, Pak Popon selaku Anda ini adalah pelaku ya, Pak ya. Nah, saya ingin tahu dari sekian banyak pelancong yang datang untuk berlibur ataupun mereka ingin bersantai melihat sejarah Aceh juga, tempat wisata ataupun objek mana saja yang paling sering didatangi oleh mereka? Kalau sekarang fokus daripada wisatawan baik dari mancanegara maupun dari domestik itu lebih kepada tsunami tour, masih tsunami tour. Memang ada sih orang yang sudah sempat berulang datang, tamu yang sudah berulang datang, dan mereka memang menginginkan ada nggak sebuah destinasi baru. Nah, mungkin juga saran sama Pak Kadis juga nanti kita juga siap untuk bersinergi bersama-sama. Mungkin sekarang kita perlu saatnya untuk membuat destinasi-destinasi baru di Banda Aceh, sehingga mungkin salah satunya adalah prospeknya membangun kampung-kampung wisata. Nah, sekarang ini yang mulai booming Kampung Nusa ya. Kampung Nusa. Kampung Nusa. Nah, itu sudah mulai booming. Itu Banda Aceh, Pak ya. Banda Aceh Aceh besar. Oh, Aceh besar ya. Ya, artinya ya ini merupakan sebuah destinasi juga yang mungkin lebih dekat dari Banda Aceh. Semua penghasilannya nanti jatuhnya ke Banda Aceh. Dari segi hotel, dari segi segala macam kan penghasilannya ke Banda Aceh. Nah, Kampung Nusa ini kami udah coba dari stakeholder pariwisata. Mungkin nanti tanggal 27 kita akan membuat gathering, kita ngundang seluruh stakeholder untuk sana. Nanti insya Allah kita ngundang juga Bapak sama Bung Sobri. Kita buat ke sana, kita mau eksplor nih. Ini loh cara membuat sebuah kampung wisata sehingga menjadi objek destinasi baru. Nah, gitu juga dengan mungkin kampung-kampung lain, Pak. Tadi saya sangat tertarik ketika dibilang ada haul Tengku di Kandang. Nah, mungkin di kampung itu juga, di kampung yang tempat jadi makamnya Tengku di Kandang itu juga bisa menjadi sebuah objek baru. Apalagi ini kan segmen, artinya para wisatawan minat khusus yang mungkin akan menambah daftar wisatawan ke Aceh untuk datang yang minat khususnya sejarah gitu. Selain itu yang banyak juga musiman, artinya memang para wisatawan yang event. Jadi ketika menghadiri event, kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan itu juga lumayan memberikan devisa. Teman-teman tour travel juga mendapat peran gitu. Tapi juga ada juga yang memang sempat nggak dapat sama sekali karena udah di-kop duluan dengan di pemerintahan, Pak. Mungkin nanti bisa dibagi-bagi lah ke stakeholder, Pak. Sehingga nggak di-kop semuanya. Jadi ini perlunya, saya pikir itu perlu adanya destinasi baru seperti membuat kampung-kampung wisata sehingga masyarakat juga bisa pengen untuk terus berulang lagi, pengen melihat lagi Banda Aceh, melihat lagi. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba bersama-sama, Pak. Ya.
menjadi, ya kalau dulu orang nggak kenal sama Kampung Nusa, sekarang udah sudah terkenal, iya. Ramai gitu. Besar. Betul. Nah, misalkan juga bisa hal-hal yang unik lainnya seperti ketika ada kerajinan Tangan ya. membuat apa namanya tuh kayak kuali belang tanah tuh Pak. Nah dulu pernah ada di Kampung Ate, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena kesulitan mendapatkan tanah mereka. Baik. Sehingga itu juga bisa menjadi sebuah daya tarik untuk kita bawa wisatawan untuk ke sana melihat ini loh bentuknya sebuah kerajinan Aceh yang khas di sini, orang masak dan segala macam. Nah ini yang mungkin nanti bisa menjadi rujukan untuk kita bareng-bareng di situ. Jadi harapannya adalah semoga nantinya akan ada kampung-kampung seperti Kampung Nusa ya Pak ya, sebagai daftar wisata yang baru. Oke, Pak Sabri, Anda juga mewakili suara anak-anak milenial nih. Kenapa mungkin Anda juga mewakili harapan untuk seluruh pelaku seperti Pak Popon dan juga Pak Kadis. Harapannya seperti apa untuk peningkatan pariwisata di Aceh, Pak? Ya, pertama harapan kami terhadap penanggung jawab ya, tentunya pemerintah. Pemerintah kita harapkan benar-benar harus lebih serius, harus lebih komit ya. Yang diwujudkan dengan apa? Dihadirkannya misalnya master plan tentang pengembangan pariwisata Kota Banda Aceh. Kedua, diwujudkan dengan penempatan anggaran yang cukup. Yang ketiga, munculkan regulasi-regulasi untuk mendorong pengembangan wisata. Baik. Misalnya pemerintah kota bisa mengajukan kanun atau paling tidak perwal tahap pertama. Misalnya diteruskan dengan kanun, misalnya harus dibuat perwal atau kanun tentang bagaimana kriteria sebuah kafe atau warung yang berdiri di Banda Aceh harus bisa menjamin tentang kehadiran toilet atau kamar mandi yang bersih, harus ada tempat sholat misalnya yang cukup, ya itu adalah bentuk keseriusan, ya sehingga tidak ada lagi kafe atau warung yang kamar mandi atau toiletnya tidak memenuhi standar kebersihan. Nah, hal-hal seperti itu harus ditunjukkan secara serius, Pak. Yang kedua terhadap masyarakat, harapannya tentu ini adalah ada kepentingan kita bersama untuk pengembangan wisata. Dengan pengembangan wisata, uang akan mengalir ke Banda Aceh, akan berputar, tenaga kerja akan terserap. Oleh karenanya marilah sama-sama kita dukung pengembangan wisata ini yang telah digalakkan oleh pemerintah. Siapkan mental kita semua untuk mewujudkan kembali ciri khas Aceh yang katanya sebagai masyarakat dengan moto Pumulia Jame. Saya pikir demikian. Kalau sudah semua pihak stakeholder, terutama juga teman-teman pelaku pegiat ini juga udah berkomitmen, termasuk masyarakat, insya Allah tinggal menunggu waktu saja. Tapi kalau tidak ya akan berjalan lambat. Saya pikir demikian. Baik. Nah, tapi banyak yang menarik yang ada di Aceh, salah satunya seperti pusat wisata kuliner ya Pak ya. Enak sekali semua makanan khas yang dari Aceh ini kaya akan bumbu-bumbunya. Nah, Anda juga harus mencoba ini juga untuk semua teman-teman ya ataupun pemirsa yang ingin berkunjung ke Aceh sudah bisa menempati list pertama di waktu libur Anda ya pastinya. Terima kasih banyak untuk Pak Popon, sukses terus untuk ASPPI Acehnya ya, dan terima kasih juga Pak Sabri, mudah-mudahan sukses Pak. Saya berharap banyak Banda Aceh bisa lebih baik di tangan Anda nantinya. Dan terima kasih banyak Pak Iskandar. Mudah-mudahan Aceh bisa menyabet seluruh penghargaan di bidang ataupun sektor pariwisata di Aceh. Ya, baik dari pemirsa, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan ini informasi sangat berguna dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang dijuluki sebagai Serambi Mekah terletak paling ujung Pulau Sumatera. Memiliki berbagai macam khazanah budaya dan kearifan lokal. Kota Islami dengan kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman siap menyambut siapapun dengan penuh keramahan, kenyamanan, dan kehangatan.
sedati, dan tari saman. Kota ini, lidah Anda akan dimanjakan dengan kuliner bercita rasa tinggi. Kuah belangu, mie Aceh. Kopi uli kari dan berbagai sajian khas Aceh lainnya mudah dijangkau di berbagai sudut kota dengan jalinan keakraban penuh cinta dan kebahagiaan. Banda Aceh memiliki banyak objek wisata unggulan bernilai edukasi dan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Berzikir memuja ilahi dengan aktivasi yang tiada henti di siang hari dan malam hari dengan nuansa Islami. Mengunjungi Banda Aceh membuat Anda begitu dekat dengan pantai yang indah untuk wisata bahari di Aceh Besar dan Sabang. Kawasan pulau yang juga menawarkan berbayang pesona dan keindahan alam.